Baik ya. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Jurusan Oke, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Iya, Kak. Oke, ada yang sudah tahu Kak punya nama? Oke, kenalkan Kak. Nama Kak itu Wahidin Saputra Manaf dari PIN Manado. Nah, jadi di sini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita ambil absen terlebih dahulu. Oke, yang saya sebut namanya tolong angkat tangan. Kurnia Sani kalau kita. Oke, Rahmawati Manuwahid. Hadir. Rizka Usman. Hadir, Pak. Teresa Mile. Hadir. Inas Balkis Yahya. Hadir. Melan Arbi. Hadir. Abdul Rahman Talani. Alhamdulillah. Firman Syah Pemutungan. Alhamdulillah. Oke, jadi untuk hari ini hanya 6 orang ya yang hadir. Ya, ya. Oke, baik. Di sini Kak mengajar SKI. Oke, ada yang tahu itu SKI? Sejarah Indonesia. Oke, ada yang tahu Kak mau bawa materi apa? Belum. Oke, Kak di sini mau materi tentang hari ini Kak mau materi apa? Kondisi media Oke, jadi di sini ini keharapkan teman-teman itu memahami bagaimana Islam masuk di kota Mekah, atau lebih tepatnya bagaimana kondisi Mekah itu sebelum adanya Islam. Apakah mereka itu masih baik-baik saja atau sudah tidak baik-baik saja? Oke, ini bagaimana pemerintahan pada saat itu, bagaimana kondisi sosial mereka, bagaimana kondisi ini politik mereka, bagaimana kondisi kepercayaan mereka, dan juga bagaimana kondisi sosial mereka. Oke, jadi di sini Kak, ini para sejarawan klasik dia mengklasifikasikan bahwa dia penduduk Arab itu terbagi atas 3 golongan. Yang pertama, dia ada Al-Baidah. Yang kedua, itu ada Al-Arabia. Dan ketiga, itu ada Mustaribah. Oke, di sini ada yang tahu itu Al-Baidah? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Oke, Al-Baidah itu yang dimaksud itu punah. Kenapa dimaksud punah? Karena di sini Al-Baidah itu dimaksud punah. Kenapa dimaksud punah? Karena pada saat itu penduduk Arab yang pada zaman dahulu itu telah punah. Itu salah satunya itu kaum, ada yang tahu? Kaumnya Nabi Saleh atau kaum Samud, dan juga ada kaumnya ada atau dia kaum Hudas. Nah, kenapa dikatakan punah? Kaum Samud dia punah karena ada Allah menurunkan guntur atau petir dengan sangat kuat. Pada saat itu kaum Samud itu langsung mati seketika dengan suara guntur tersebut. Sedangkan kalau kaum Ad atau kaum Hudas dia punah dikarenakan mereka hujan 7 hari 8 malam. Nah, itu yang dinamakan kaum Al-Baidah. Yang kedua ada kaum
Arabia. Yang salah satunya itu kaum, ada yang tahu kaum apa? Tidak. Kaum Jurhum. Kaum Jurhum ini adalah ini ada suatu kisah. Ini Nabi Ismail itu menikah dengan salah satu dari kaum Jurhum. Nah, dari hasil pernikahan dari Nabi Ismail dengan salah satu kaum Jurhum itu dia melahirkan Al-Mustaribah atau keturunan Ismail. Nah, itu yang disebut dengan Mustaribah. Penduduk Arab Mustaribah. Oke, Sandi. Ya. Al-Baidah itu apa itu Al-Baidah? Punah kak, kaum yang telah punah. Kalau Al-Arabia ada yang tahu Al-Arabia? Sisa dari Oke, Ismail. Sisa dari Ini kaum Al-Baidah. oke, Al-Arabia itu adalah sisa dari Al-Baidah. Baidah. Yanto. Yang kita bisa ambil contoh, penduduk Arab itu dia kebanyakan pergi, maksudnya hijrah keluar kota kemanapun dengan berjalan kaki ataupun naik unta. Nah, pada saat ini pemusnahan dari kaum ini, kaum salah satunya kaum Jurhum itu dia sedang hijrah sehingga dia tidak terkena dari ini pemusnahan pada saat itu. Kalau Inas, apa itu Mustaribah? Kaum akibat dari Nabi Ismail menikah dengan salah satu kaum Jurhum. Jadi dia keturunan Nabi Ismail. Ismail. Oke, sampai sini ada yang masih kurang jelas? Jelas kak? Oke, selanjutnya oke, ini sekarang kita masuk di kepercayaan penduduk Arab. Nah, dalam cerita para nabi sudah banyak nabi yang diturunkan di negeri Arab. Salah satunya itu Nabi Ibrahim. Nah, pada saat itu kepercayaan itu waktu dibawa oleh Nabi Ibrahim itu dia membawa kepercayaan tauhid atau menyembah kepada yang menyembah kepada yang esa atau satu. Oke, dia Nabi Ibrahim. Dia membawa kepercayaan tauhid. Akan tetapi setelah berjalannya waktu atau setelah berpuluh abad, kepercayaan penduduk Arab ini berubah. Dia menjadi tauhid, dia menjadi menyembah berhala. Kenapa sampai berubah dari tauhid ke berhala? Nah, di sini ada sebuah tokoh yang menjelaskan kenapa penduduk Arab dia menyembah berhala, yaitu ingat baik nama-nama ini teman-teman. Dia yaitu Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Nah, Amr bin Luhai ini dia ada sebuah kisah yang menjelaskan bahwa dia ini adalah salah satu pemimpin dari kabilah Huza'ah. Nah, kabilah Huza'ah ini sangat menginginkan kota Mekah dikarenakan kota Mekah ini sangat berkembang pesat. Nah, kemudian ini kabilah Huza'ah ini menyerang kota Mekah yang pada saat itu dipimpin oleh, ada yang tahu pada saat itu dipimpin oleh siapa? Yang dipimpin oleh kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum, yaitu itu yang tadi sempat dibicarakan. Ini keturunan dari Nabi Ismail menikah dengan salah satu kabilah Jurhum. Pada saat itu kabilah Jurhum yang sedang memimpin Mekah. Ini kemudian ini Huza'ah, kabilah Huza'ah ini menyerang Ka'bah atau menyerang kota Mekah dari kabilah Jurhum. Ini sekilas cerita, ini Huza'ah ini menang. Nah, terus kenapa ada yang terus ini ada yang menceritakan bahwa Amr bin Luhai ini adalah
pemimpin setelah pemimpin terdahulu yang telah menyerang Ka'bah. Jadi ada yang mengatakan bahwa Amir bin Luhai ini dia pemimpin terdahulu yang telah menyerang kabilah Jurhum, sehingga ini istilahnya generasi dari pemimpin sebelumnya. Nah, kemudian ini sifat dari Amir bin Luhai ini dia dermawan. Sandi apa itu dermawan? Dermawan orangnya. Suka berbagi. Oke, Ya, suka berbagi. Oke, suka berbagi. Nah, jadi dia pada saat itu dia salah satu orang pemimpin yang disegani oleh penduduk Arab. Nah, ada sebuah kisah Amir bin Luhai ini pergi ke kota Syam. Kemudian dia bertemu dengan suku Amali. Nah, suku Amali ini dia sedang menyembah patung. Kemudian ini Amir bin Luhai bertanya, ini apa yang sedang kalian lakukan? Kemudian dari suku Amali ini menjawab, ini kami sedang meminta pertolongan kepadanya, kami sedang meminta rezeki kepadanya, kami sedang meminta hujan kepadanya. Kemudian Amir bin Luhai dia merasa cemburu atau merasa ingin memiliki patung tersebut. Kemudian dia bertanya kepada suku Amali, apakah saya bisa membawa patung ini untuk ke kota Mekah? Karena di kota Mekah itu sedang terjadi krisis atau tidak pernah hujan. Kemudian Amir bin Luhai dia membawa patung ke kota Mekah yang bernama, ada yang tahu? Tidak, Kak. Hubal atau Dewa Bulan. Saat itu Amir bin Luhai dia memerintahkan seluruh penduduk kota Mekah untuk menyembah Hubal atau Dewa Bulan. Itulah latar belakang kenapa penduduk Arab dia menyembah berhala, karena Amir bin Luhai. Pada saat itu banyak menyebutkan bahwa itu yang disebut masa jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Masa Kebodohan. Kemudian ada beberapa sejarawan klasik yang mengklasifikasikan jahiliyah itu sendiri dari kata al-jahl. Dari kata itu tersendiri, yaitu al-jahl. Yang kedua jahalah. Yang ketiga tajahalah. Yang keempat jahalan. Lalu ada yang tahu apa arti al-jahl, jahalah, tajahalah, dan jahalan? Kalau al-jahl itu yang dimaksud tidak memiliki ilmu. Oke, jahalah itu melakukan sesuatu tanpa sadar. Oke, tajahalah. Apa itu tajahalah, Sandi? Oke, kan? Oke, tadi betul. Masya Allah. Sedangkan kalau jahalan itu maksud tidak paham. Sampai sini ada yang kurang jelas? Alhamdulillah, Kak. Oke. Oke, perhatikan ya. Nanti sebentar Kak akan mau membagi kelompok untuk diskusi kali ini. Terus ada aturan-aturan yang dibuat pada saat itu. Aturan-aturan yang dibuat pada saat itu. Yang pertama, dia yang pertama
pertama menyembah berhala. Yang kedua itu dia menyuruh penduduk Mekah untuk berdagang, perempuan. membunuh anak perempuan. Yang laki. Yang ketiga, dia ada menyuruh untuk setiap kabilah untuk untuk membuat patung. Kemudian ada juga dia ambil benua itu memberikan aturan yang keempat, aturan keempat yaitu membuat talbiyah. Apa itu talbiyah? Tahu Kak? Labbaik Allah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik alhamdulillah wa ni'mal. Oke, yang kelima itu pengsakralan hewan ternak. Nah, jadi sini pengsakralan hewan ternak ini dia menyuruh untuk ini penduduk Mekah kalau misalnya ini supaya doa mereka cepat terkabul, itu dia harus pengsakralan hewan ternak. Pada saat itu ada unta, domba, kambing, sapi dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang kurang paham? Alhamdulillah. Oke, jadi di sini Kak akan mau bagi kelompok. Itu terbagi atas 2 kelompok yang terdiri dari 3 orang sampai 2. Sandi. 1. 2, 1, 2, 1, 2. Oke, yang sudah dapat kelompok tolong pergi ke kelompok masing-masing. Ini juga di 2 di belakang. Berarti di sini. Kita. Di sini ada deh. Berilah sama Mas. Oke, di sini kita akan mau menilai dari hasil diskusi kalian masing-masing. Oke, jadi peraturannya di sini kelompok 1 dia bertanya apapun kepada kelompok 2 mengenai materi kondisi Arab sebelum datangnya Islam. Ya. Nah, begitu pula sebaliknya kelompok 2 menanyakan kepada kelompok 1. Oke, persilakan. Siapa dulu yang mau? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 dulu. Berikan pertanyaan kepada kelompok 2. Langsung Kak. Langsung saja. Jadi tadi Kak menjelaskan tentang kondisi Arab sebelum adanya Islam. Nah, penduduk Arab terbagi menjadi 3. Sebutkan. Kelompok 2 ada yang bisa menjawab? Saya Kak. Kak saya. Oke, dipersilakan kelompok 2 seterusnya. Kondisi Arab pada waktu itu ada 3. Yang pertama agar al-Ibadah, yang kedua al-Arabiyah, dengan Musa Ubah. Oke, beri aplaus untuk Oke, sekarang kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Oke. Oke, Rahmati 1. Tolong kelompok sebutkan aturan-aturan yang dibuat Amr bin Luhai. Oke, ada yang menjawab dari kelompok 1? Saya Kak. Oke, Taris. Yang pertama menyembah berhala. Yang kedua membunuh anak perempuan yang baru lahir. Yang ketiga menyuruh setiap kabilah menyembah patung, membuat patung. Yang keempat mengubah talbiyah. Yang kelima pensakralan hewan ternak termasuk unta, Kambing. Hewan. sapi. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk Oke, sini sudah paham kan mengenai kondisi Arab sebelum adanya Islam? Jadi kesimpulannya bahwa Arab itu dalam kondisi yang kurang bagus atau biasa kita sebut pada saat itu masa jahiliyah atau zaman kebodohan.
Jadi yang membawa berhala atau yang membawa pertama kali patung ke kota Mekah ialah Amr bin Luhai. Oke, jadi ini Kak pemateri sampai di sini. Dan untuk pertemuan selanjutnya Kak akan menjelaskan mengenai politik pada saat itu, sosial pada saat itu, dan juga budaya pada saat itu. Jadi di sini dari Kak Harap di sini teman-teman mencari informasi mengenai politik yang ada pada saat Islam belum ada di Mekah, budaya sekaligus dengan sosial. Sekian dari Kak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.